Mereka bilang, jangan pernah mendekati sumur tua di belakang rumah Lurah Kalipoh. Di sana, pohon beringin tumbuh tanpa arah, daunnya hitam kehijauan, dan akar-akarnya seperti jemari yang mencengkeram tanah. Tidak ada yang mau menyebut namanya. Tapi setiap malam Jumat Wage, selalu ada suara yang naik dari dasar sumur itu. Suara seperti anak kecil tertawa sambil menggaruk dinding batu. Dan malam ini, suara itu kembali. Janu, bocah laki-laki kelas 5 SD, anak yatim piatu yang tinggal bersama bibinya di rumah warisan peninggalan Belanda. Rumah itu berada tepat di seberang sumur tua yang dikurung dengan pagar besi. Ia sering mendengar suara-suara dari dalam sumur, tangisan, tawa kecil, atau bunyi seperti kuku menggores batu. Bibinya, Embok Narti, selalu melarang keras untuk mendekat ke sana. Sumur itu bukan sumur biasa. NU. Itu bukan tempat main. Katanya setiap kali Janu melongok ke balik pagar. Suatu malam, hujan deras mengguyur Kalipoh. Petir menyambar dekat sumur dan membuat salah satu pohon tumbang ke atas pagar. Penutup sumur dari kayu lapuk terlempar. Dari kegelapan itu, sesuatu keluar. Bukan manusia. Bukan juga binatang. Seekor ular, dengan wajah bayi manusia. Tubuhnya panjang, bersisik hijau mengkilap. Tapi yang paling mengganggu, ia punya 2 tangan kecil di dadanya, seperti tangan bayi, yang ia gunakan untuk merangkak. Matanya hitam tanpa cahaya, tapi dalamnya memantulkan wajah siapapun yang melihatnya. Mulutnya mungil, tapi saat ia tersenyum, rahangnya terbuka lebar dengan deretan gigi halus seperti duri ikan. Makhluk itu menatap Janu dari balik reruntuhan pagar. Air hujan menetes dari ujung hidungnya. Senyumnya lebar. Main yuk, bisiknya. Suaranya seperti gabungan tawa bayi dan suara lidah mendesis. Main petak umpet, sampai mati. Janu terpaku. Tapi sebelum ia bisa berteriak, makhluk itu melesat kembali ke dalam sumur, meninggalkan jejak lendir dan bau amis seperti darah lama. Keesokan harinya, pagar sumur diperbaiki. Tapi tak ada yang tahu bahwa malam itu, sesuatu telah terbangun, dan Kalipoh tidak akan pernah sama lagi. Minggu berikutnya, kejadian aneh mulai terjadi di Kalipoh. Kucing-kucing hilang. Ayam-ayam mati dengan luka aneh di leher, seperti digigit oleh sesuatu yang kecil, tapi mematikan. Janu mulai berubah. Ia lebih pendiam, matanya sayu, dan sering berbicara sendiri. Embok Narti menangkapnya tengah malam sedang mengintip ke arah sumur sambil berbisik-bisik. Aku udah main, sekarang dia pengen gantian. Di sekolah, teman-temannya menjauhi Janu. Beberapa bilang mereka melihat tangan kecil merayap dari balik bajunya. Suara cekikikan yang tidak manusiawi kadang terdengar dari bangkunya di kelas. Guru pun ketakutan, tapi tak bisa menjelaskan apa-apa. Sampai akhirnya, sebuah peristiwa menggegerkan desa. Wawan, anak Pak RT, ditemukan pingsan di kebun belakang rumahnya. Di lengannya ada bekas gigitan. Saat sadar, ia hanya bisa berteriak. Dia main di bawah tanah. Dia tarik aku. Dia, setengah ular. Orang-orang mulai panik. Lurah memanggil dukun tua bernama Mbah Rekso, satu-satunya yang konon tahu sejarah sumur itu. Di malam Jumat Kliwon, Mbah Rekso melakukan ritual di dekat sumur. Ia menaburkan bunga 7 rupa, membakar dupa, dan membaca mantra kuno. Tiba-tiba, tanah di sekeliling sumur bergetar. Dari balik jeruji pagar, 2 mata hitam muncul. Kali ini, tubuh makhluk itu lebih besar, lebih panjang. Sisiknya lebih tebal, dan suara bisiknya lebih nyaring. Bukan aku yang datang. Kalian yang membangunkan. Jeruji besi bergetar, lalu terlepas satu demi satu seperti patah oleh kekuatan tak terlihat. Mbah Rekso terlempar ke belakang, darah keluar dari telinganya. Ia sempat berteriak, itu bukan tuyul, itu anak dari sesuatu yang lebih tua dari setan. Dan malam itu, desa Kalipoh resmi masuk dalam mimpi buruk yang tak bisa mereka bangunkan. Pagi tak pernah benar-benar datang ke Kalipoh setelah malam itu. Matahari memang terbit, tapi sinarnya redup, seperti tertahan kabut tipis yang tidak mau pergi. Udara mengandung bau anyir yang samar, seperti daging basah yang disimpan terlalu lama. Orang-orang mulai mengunci diri. Anak-anak tidak lagi bermain di luar, dan bahkan ayam pun enggan berkokok. Suasana desa sepi, hanya suara angin yang sesekali membawa desis lembut,
Seperti ada sesuatu yang merayap di balik dinding-dinding rumah. Embok Narti kini tidur sambil memegang sapu lidi dan tasbih yang terus diputar. Wajahnya pucat. Ia tahu sesuatu telah menempel pada Janu. Janu sendiri tak lagi terlihat seperti anak kelas 5. Tubuhnya kurus, tapi ada kekuatan ganjil dalam caranya berjalan. Matanya gelap dan terlalu tenang. Kadang ia menoleh tanpa alasan, seolah mendengar bisikan dari balik tanah. Di lengannya, muncul sisik halus yang berkilat kehijauan jika terkena cahaya. Satu malam, Embok Narti mendengar suara guling jatuh dari kamar Janu. Ia masuk dengan pelita, dan melihat Janu tidak sendiri. Ada makhluk kecil meringkuk di bawah kolong tempat tidur. Tubuhnya seperti anak-anak berusia 2 tahun, tapi dengan kulit pucat berlendir dan ekor ular panjang melingkar ke kaki ranjang. Kedua matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar, dan ia mengelus-elus kaki Janu dengan tangannya yang kecil dan dingin. Dia namanya ular-ularan, kata Janu pelan, tidak menoleh. Dia bilang aku adiknya. Embok Narti menjatuhkan pelita. Api menyambar lantai, dan dalam kepanikan, makhluk itu menghilang ke dalam celah kayu seperti cairan lendir hitam. Janu tidak menangis. Ia hanya tersenyum, dengan deretan gigi halus seperti duri ikan. Keesokan harinya, Embok Narti mendatangi balai desa sambil menggigil. Bocahku ndak manusia lagi. Dia main sama anak ular. Anaknya setan sumur itu. Tapi balai desa pun sudah kosong. Lurah Kalipoh menghilang malam sebelumnya, hanya meninggalkan sarungnya yang basah darah di kursi kerja. Di lantai, ada jejak basah menyerupai sisik merayap ke arah ruang belakang. Desa Kalipoh mulai runtuh dalam diam. Hanya satu orang yang tahu asal-usul sumur itu. Mbah Rekso, yang kini terbaring di rumahnya dalam kondisi sekarat. Telinganya masih berdarah, dan tubuhnya kejang setiap kali suara bisik-bisik muncul di sekitar rumah. Janu diam-diam sering datang ke sana, berdiri di depan jendela, menonton. Malam Jumat Kliwon berikutnya, suara gending Jawa terdengar samar dari dasar sumur, seolah ada pesta di bawah tanah. Bumi bergetar pelan. Lampu-lampu minyak padam sendiri. Seekor kucing hamil ditemukan tergantung di pohon beringin, perutnya robek. Dan pada malam itu, Mbah Rekso berbisik lemah kepada Embok Narti sebelum meninggal. Sumur itu bukan tempat biasa. Itu gerbang ke lemah Sendhang, dunia di mana makhluk gagal lahir dikurung. Tuyul ular itu adalah percampuran ilmu pesugihan yang gagal dan roh anak yang dibuang. Dulu, Lurah Kalipoh pertama menyegel sumur itu dengan darahnya sendiri. Tapi setelah generasi baru menggantikan, sumpahnya dilanggar. Anak ular itu bangun, dan ia lapar. Embok Narti menangis. Tapi sudah terlambat. Ketika ia kembali ke rumah, Janu tidak ada. Yang ada hanyalah jejak lendir dari kamar sampai ke arah sumur. Pagar besi sudah roboh. Penutup sumur terbuka. Dan dari dalamnya, terdengar tawa kecil yang berubah menjadi jeritan panjang. Jeritan manusia, dan sesuatu yang lebih kuno. Malam mulai terasa lebih panjang di Kalipoh. Jam-jam terasa lambat, dan suara jangkrik tak terdengar lagi. Hanya ada satu suara yang memenuhi malam, suara seret tubuh panjang yang berlendir, suara sisik yang menggesek genteng rumah warga, dan kadang, tawa bayi yang menggema dari dalam lemari, kolong ranjang, atau lubang angin. Embok Narti membawa Janu pergi dari rumah. Mereka mengungsi ke rumah kepala dukuh lama, Pak Leboh, yang dulu pernah berseteru dengan Lurah Kalipoh karena satu hal, ritual sumur. Pak Leboh menunjukkan catatan tua yang ia simpan dari zaman kakek buyutnya. Di dalamnya, ada satu kisah lama yang selalu dianggap dongeng. Dulu, Kalipoh pernah mencoba jalur kekayaan lewat pesugihan ular. Tapi bukan ular biasa. Ini, siluman yang bisa beranak. Asal tumbalnya adalah janin manusia yang tak berdosa. Lurah pertama desa ini menyerahkan anak kandungnya sendiri. Namun, anak itu tak mati. Tumbal gagal. Arwahnya terikat dalam tubuh siluman ular. Dan setiap puluhan tahun, ketika malam Jumat Wage dan Jumat Kliwon jatuh dalam bulan yang sama, makhluk itu akan bangkit, mencari teman main, dan menyerap anak-anak menjadi bagian tubuhnya. Janu bukan lagi sekadar korban. Ia perlahan menjadi wadah reinkarnasi jiwa gagal itu. Tubuhnya masih bocah, tapi dalam tidurnya ia sering menggumamkan mantra dalam bahasa kuno yang tak dikenal, dengan suara dua lapis, suara Janu, dan suara lain,
seperti pria dewasa dan anak bayi bersamaan. Embok Narti memohon pada Pak Leboh untuk menyelamatkan keponakannya. Tapi Pak Leboh hanya berkata lirih, "Sudah terlambat. Tapi mungkin kita bisa menyegel sumur itu lagi. Tapi butuh darah dari garis keturunan lurah pertama. Dan lurah Kalipoh sekarang, Pak Harsono, adalah cucu dari lurah pertama yang membuat perjanjian dengan siluman ular." Janu, yang kini nyaris bukan dirinya lagi, duduk di pojok kamar sambil menggores dinding dengan kuku-kuku tajam yang tumbuh dari jari-jarinya. Setiap malam ia bicara dengan Uya, makhluk dari sumur. Kadang tertawa, kadang menangis. Embok Narti mencoba menyadarkannya, tapi sudah terlambat. "Aku bukan Janu, aku rumahnya sekarang," ucapnya dengan suara dua lapis, satu suara bocah, satu lagi mendesis seperti ular. Sementara itu, penggalian di sekitar sumur dihentikan karena para pekerja menolak melanjutkan setelah 2 orang menghilang. Namun satu lubang yang mereka buat belum tertutup sepenuhnya. Dari lubang itu, suara galian terdengar setiap malam. Seperti tangan-tangan mungil yang menggali tanah dengan sabar dan haus. Pak Nur, yang nekat menelusuri lorong itu, hanya sempat menyuarakan satu kalimat lewat HT sebelum sinyal terputus. "Lorong-lorong ini menuju setiap rumah." Dan benar, pagi harinya, beberapa warga menemukan tanah di lantai dapur mereka menggembung. Seperti ada sesuatu yang merangkak di bawahnya. Ayu masih hilang. Tapi di salah satu rumah yang kosong, seorang warga melihat ayunan bergoyang sendiri, dan suara nyanyian pelan. "Amben cilik amben rotan, siapa main, siapa dilan." Suara itu diakhiri tawa renyah, dan dentuman keras dari dalam sumur. Embok Narti sadar, tidak ada cara lain. Dalam kitab warisan suaminya tertulis, untuk menidurkan yang lahir dari tumbal gagal, tumbal harus disempurnakan. Tapi bukan darah anak, melainkan darah pemberi janji yang pertama. Ia menggigil. Di halaman pertama buku tua itu, tertera satu nama, Karsiman. Ayah kandung Embok Narti sendiri. Mantan lurah Kalipoh. Orang pertama yang membuat perjanjian pesugihan, dan gagal. Namun Karsiman sudah meninggal, atau begitulah kata orang. Satu-satunya yang tahu kebenarannya adalah Mbah Rekso, dukun tua yang kini kritis setelah ritual gagal. Dalam kondisi setengah sadar, ia membisikkan, "Karsiman tak mati, ia dikurung di bawah pura tua, demi menahan perjanjian." Embok Narti berangkat bersama 2 warga pemberani ke pura tua di pinggir hutan. Mereka menemukan ruangan tersembunyi di bawah altar. Dan di sana, dengan tubuh renta, rambut putih panjang, dan mata yang sudah tak melihat cahaya, duduk sosok yang pernah menjadi lurah Kalipoh. Karsiman masih hidup, bernapas, tapi bukan manusia sepenuhnya lagi. Kulitnya bersisik halus, lidahnya bercabang, dan saat ia menoleh, matanya sama, seperti mata makhluk dari sumur. Dengan air mata menetes, Karsiman berkata, "Aku yang memulai, hanya aku yang bisa mengakhiri." Dan malam itu, ia minta diantarkan ke sumur.